Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epra Rahmi Budianti, NIM A1C319056 dari kelas reguler B 2019 dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang rangkaian seri RLC dan resonansi dengan menggunakan aplikasi Proteus Pro 8. Selamat menyaksikan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan bahan seperti resistor, induktor, kapasitor, dan alternator. Dan selain itu kita menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk mengukur arus dan tegangan rangkaian yang kita ujikan. Yang pertama, kita membuat rangkaian RLC seri. Dan kita membutuhkan resistor, dan yang kedua induktor. Induktor, dan setelah itu kita membutuhkan alternator. Nah, pertama kita rangkai dulu rangkaiannya. Kita menggunakan alternator. Lalu resistor, dan kemudian induktor. Letakkan di sini. Lalu kita rangkai. Kita rangkai seperti ini. Nah, lalu kita membutuhkan ground. Letakkan di sini. Nah, setelah itu kita menyesuaikan nilai dari resistor, induktor, dan alternator sesuai yang ada di penuntun. Untuk resistornya kita menggunakan 1 kilo, dan untuk induktor menggunakan 1 milihenry, dan alternatornya 5 volt dan 10 kilohertz. Kita atur posisinya, lalu kita mencari tegangan dari resistor dan induktor. Dan untuk mencari tegangan kita membutuhkan AC voltmeter. Kita letakkan di sini. Balikan, letakkan di sini lagi, lalu dibalikan. Terus kita hubungkan pada rangkaian. Nah, seperti ini. Ini juga dihubungkan. Setelah itu kita mengetahui nilai dari VR dan VL, kita klik mulai. Dan sudah terbaca, dan kita dapatkan nilainya VR 0,22 volt, VR 3,52 volt, yang VL tadi 0,22. Lalu kita mencari arus rangkaian RLC ini. Kalau arus kita tidak menggunakan voltmeter, kita menggunakan ampermeter. Kita buat dulu rangkaian sama. Induktor, dan dihubungkan. Kita ubah dulu nilainya. Resistornya juga. Alternatornya juga kita sesuaikan. Lalu kita hubungkan rangkaiannya. Karena kita mau cari arus, kita menggunakan ampermeter di sini.
Oke, diatur dulu, lalu dihubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Ini juga kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kita menggunakan ground. Tekan di sini. Dan kita ubah range-nya menjadi miliampere. Oke. Lalu kita ubah lagi. Udah sesuai. Lalu kita yaitu nilai arusnya adalah 3,52 miliampere, VR 3,52 volt, dan DVR-nya 0,22 volt. Lalu kita akan menaikkan frekuensinya menjadi 30 kHz. Ini juga 30 kHz. Mulai. Oke. Untuk VL-nya terbaca yaitu 0,66 volt. Sedangkan untuk arusnya adalah 3,47 miliampere dan sama dengan VR-nya 3,47 volt. Lalu kita naikkan lagi tegangannya, frekuensinya menjadi 50 kHz. Ini juga mulai. Tunggu. Nah, hasilnya sudah terbaca. VL-nya adalah 1,0,7 dan VR 3,36 volt dan arusnya 3,36 miliampere. Oke, naikkan lagi tegangannya, frekuensinya 70 kHz. Mulai. Dan hasil yang kita dapatkan untuk VR-nya 1,44 volt dan arusnya adalah 3,22 miliampere dan VR-nya 3,22 volt. Selanjutnya kita naikkan lagi tegangannya menjadi 100 kHz. Maksudnya frekuensinya ya. Oke. Nah, kita dapatkan adalah untuk VR-nya 1,89 volt dan untuk arusnya yaitu 2,97 miliampere dan VR-nya ada 298. Oh iya, 298. Selanjutnya kita akan mencari tegangan dan arus aksesori. Sama seperti rangkaian RL, kita menggunakan kapasitor, bukan induktor. Jadi, yuk kita ubah dulu. Kita ganti dengan kapasitor.
kapasitor. Kapasitor. Untuk nilai dari kapasitor yaitu 0,1 mikrofarad, 100 mikrofarad. Disesuaikan lagi. Oke, untuk frekuensi, untuk mencari arusnya juga sama, tapi untuk induktornya kita ganti menjadi kapasitor. Oke, kita posisikan dahulu. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi kapasitor. Oke, seperti ini. Letakkan di sini. Lalu kita rangkai. Dan tambahkan ground di sini. Dan diubah. Kita sesuaikan. Kita menggunakan frekuensi 10 Hz terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui nilainya, RC seri ini mensimulasikan, klik tombol play. Jangan lupa untuk mendapatkan nilai dari ampere, kita rubah jadi miliampere. Oke, mulai. Dan kita ubah nilai kapasitornya menjadi 100 nanofarad. Nah, sepertinya sudah semua. Dan terdapat terbaca VR, VC, dan arusnya. Untuk nilai dari VC-nya yaitu 0,41 volt, dan arusnya yaitu 3,11. Masih belum stabil, masih terus berubah-ubah dan tidak stabil, tidak tentu. Hal ini disebabkan karena sifat dari tegangan bolak-balik ini. Jadi di sini kita dapatkan untuk arusnya 3,47 miliampere dan PC-nya 0,55 dan VR-nya 3,47 volt. Kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 30 kHz. Di sini juga naikkan 30 kHz. Nah, seperti ini. Setelah nilainya sudah stabil, kita mendapatkan nilai dari VC yaitu sebesar 0,18 volt dan VR 3,35 volt dan arusnya IR-nya 3,38 miliampere. Masih belum stabil, ini terus naik. Kita tunggu stabil. Nah, oke. Lalu kita naikkan lagi frekuensinya 50 kHz. Ini juga 50 kHz. Nah, setelah dia stabil,
kita dapatkan hasilnya, nilainya VC-nya 0,11 volt, VR-nya 3,46 volt, dan arusnya 3,46 miliampere. Lalu kita naikkan lagi menjadi 70 kHz. Ini juga 70 kHz. Kita simulasikan. Nah, setelah stabil, maka kita dapatkan hasilnya, yaitu VC 0,7 volt, 3,343 dan arusnya 3,35. Selanjutnya, frekuensinya 100 kHz. Ini juga 100 kHz. Lalu kita simulasikan. VC kita dapat 0,05 volt dan VR 3,2223 volt dan arusnya 3,2 belum stabil. VR dan arus ini bernilai sama. Jadi tunggu dia stabil sedikit. Jika dia stabil, dia akan menunjukkan nilai yang sama, 3,5 miliampere, 3,5 volt dan 3,5 miliampere. Dan yang terakhir kita akan mencoba rangkaian RLC seri. Di sini kita menggunakan resistor, induktor, kapasitor sekaligus. Pertama kita letakkan alternatornya. Lalu kan resistor, kita gunakan resistor. Induktor, dan kapasitor. Nah, dapat kita rangkaian ini. Oke, kita sesuaikan nilainya. Hambatannya 1 kilo ohm. Sistem induksinya 1 milihenry dan kapasitornya yaitu 100 nanofarad. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tegangan menggunakan voltmeter yang kita letakkan di sini. Oke. Coba dihubungkan ke rangkaian seperti ini. Oke. Nah, kita sesuaikan nilai dari alternator dan frekuensinya 10 kHz. Nah, lalu kita simulasikan mendapatkan nilai dari VR, VL, dan VC dari rangkaian RLC ini. Selanjutnya, kita mencari nilai dari arus rangkaian ini. Untuk arus, sama seperti yang tadi, kita tidak menggunakan voltmeter, tapi kita menggunakan ampermeter. Bisa kita ambil dari rangkaian ini. Nah,
seperti ini. Lalu kita tambahkan induktor dan kapasitor. Nah, sama seperti tadi, kita hubungkan sehingga membentuk rangkaian. Oke, kita tambahkan ground. Ini juga kita tambahkan ground. Nah, yang induktornya kita sesuaikan. Ini juga 100 nanofarad. Oke, ini sudah. Nah, untuk mengetahui nilai dari tegangan dan arus rangkaian RLC dengan frekuensi 10 kHz, kita harus mensimulasikan dengan klik tombol ini. Kita tunggu sampai hasilnya stabil. Oke, kita tunggu. Nah, kita dapatkan VC-nya 0,32 volt, VL-nya 1,3 volt, dan VR-nya masih belum stabil. Untuk VR-nya yaitu 3,49, VL-nya 0,22, VC-nya 0,56, arusnya 2,97 ampere. Lalu kita akan menaikkan frekuensinya menjadi 30 Hz, kHz. Ini juga 30 kHz. Nah, setelah stabil, hasilnya akan seperti ini. 50 kHz, 50 kHz. Kita simulasikan lagi. Dan setelah stabil, tegangannya akan seperti ini. Lalu untuk 70 kHz, ini 70 kHz. Nah, hasilnya terlihat kan? Untuk VR, VL, dan VC untuk arusnya. Yang terakhir, kita akan menaikkan lagi menjadi 100 kHz. Ini juga 100 kHz. Nah, dari percobaan ini kita lihat bahwa di sini arus maupun tegangan yang dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang stabil atau tidak tetap. Oke. Mengapa? Karena hal ini terjadi disebabkan oleh sifat tegangan yang bolak-balik, di mana arusnya tidak akan tetap, dan begitu pula tegangan hambatan, tegangan kapasitansinya yang menunjukkan
nilainya tidak stabil. Jadi ini adalah arus bolak-balik yang hasilnya tidak stabil. Oke. Demikianlah praktikum dari saya, semoga bermanfaat.